Oke, silakan Mas Rizal. Mas Masal dulu, Pak. Oh, sorry. Mas Marshall dulu Iya, ya? Ya, Oke, ya, silakan. iya. nggak Sorry, sorry, apa-apa. sorry. Uh, Let me share my screen. Jadi kalau menurut jadwal hari ini kita akan mulai confidence interval dan hypothesis testing. Terus kalau sempat akan dilanjutkan oleh ensemble learning yang dibawakan Mas Rizal. Nah, jadi kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi confidence interval kita mulai dengan motivasinya dulu. Jadi di sini kita mulai dengan statement bahwa pembelajaran machine learning itu kita kan melibatkan data yang kemudian melalui suatu algoritma learning atau algoritma pembelajaran kita dapat yang namanya hipotesis. Gitu. Jadi kalau misalnya yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya linear regression, kita kan diberikan sekumpulan data, datanya ada X yang merupakan prediktornya dan ada label atau kelas yang merujuk ke prediktor tersebut gitu. Labelnya biasanya Y kan. Terus somehow kita bisa mendapatkan suatu model regresor gitu, model linear regresi berupa vektor W yang merupakan weight dari setiap prediktornya kan gitu. Nah, di sini kita pengen tahu nih sebenarnya model yang dihasilkan itu kan sebenarnya berdasarkan sampel doang, artinya kita nggak pakai a whole of the data kan. Terus kita pengen tahu nih sebenarnya seberapa confidence sih kita sebenarnya dengan model kita ini, apakah model kita ini benar-benar mampu belajar gitu dalam tanda petik, benar-benar bisa menghandle keseluruhan data gitu. Jadi kita mulai dengan motivasi itu terlebih dahulu. Nah, di sini kita selanjutnya sebelum membahas confidence interval, kita mulai dengan sampel error dulu gitu. Jadi kita mulai dari error, kan biasanya kalau kita membangun model statistical learning secara keseluruhan, kita punya error, kemudian error ini kita gunakan sebagai sinyal pembelajaran yang kemudian berdasarkan error tersebut kita bisa update model atau hipotesis kita gitu. Jadi di sini yang paling simpel adalah untuk klasifikasi, kita definisiin error itu sebagai berikut. Jadi di sini kita punya delta. Jadi error S of H ini, di sini S artinya sampel, H itu artinya hypothesis. Jadi diberikan suatu hypothesis dan diberikan suatu sampel, kita bisa definisikan error sampel itu sebagai rata-rata dari delta yang mana argumennya adalah fx tidak sama dengan h of x. Jadi ini simpelnya sih bisa kita pandang sebagai indikator function gitu. Jadi untuk setiap x, ini kan kita lihat kan ada x yang merupakan elemen dari S. Jadi capital S is a sample. Jadi untuk setiap x itu kita cek nih h of x itu tadi model atau hipotesis kita. Terus kita bandingin sama f of x. Jadi ada true function gitu. Jadi kan awalnya kita punya, jadi h of x ini luarannya kan berupa label ya. Kalau di regresi yang sebelum kita pelajari misalnya y gitu. Nah tapi ini kan bukan true function-nya gitu. Jadi kita di sini punya ground truth f of x dan ini yang kita jadiin pembanding gitu. Jadi di sini kalau seandainya f of x itu tidak sama dengan h of x, maka dia akan menghasilkan luaran berupa 1 gitu. Jadi dia menghitung berapa sih jumlah data di sampel yang berasal dari sampel sedemikian sehingga terjadi mismatch gitu antara f of x dan h of x. Nah, nanti total keseluruhan kesalahannya itu kita bagi dengan jumlah sampel kita gitu. Di sini kita asumsikan sampel kita itu jumlahnya totalnya ada n gitu. Jadi ini error rate gitu. Jadi jumlah yang salah dibagi total seluruh data sampel, nah itu jadi sampel error kita. Nah, ingat ini sampel karena kita pakai S gitu. Jadi misalkan kita punya, ada distribusi data D gitu. Jadi kita cuma ambil sebagian aja dari distribusi itu gitu, sampel yang biasa kita, karena kita nggak punya informasi tentang seluruh value dari distribusi data itu gitu. Dan ingat, biasanya kalau kita pakai sampel, biasanya ada strong assumption kalau sampel itu kita dapatkan secara IID gitu, independent, identically distributed. Artinya
untuk setiap data yang kita ambil itu kita tidak dependent terhadap sampel yang sebelumnya kita ambil gitu. Jadi benar-benar independen tiap kali kita ambil gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa sorry, suara saya masih kedengeran kan ya? Masih, Mas. Masih, Pak. Tapi share screen saya mati ya? Iya, mati, Iya. Mas. Oke, sorry. Oke, saya lanjut. Nah, saya tadi sampai di IID kan ya. Harusnya sampai sini jelas ya? Atau ada pertanyaan sampai saat ini? Nggak ada, oke. Terus kita masuk ke true error gitu. Jadi tadi kita masih dengan hipotesis yang sama, H, dan dengan target function atau ground truth function-nya F. Tapi sekarang kita ganti instead of error of sample, kita pakai true error gitu. Jadi dia ini data distribusi datanya, whole population-nya. Nah, di sini instead of using average kayak gini, kita pakai P of R gitu. Karena sekarang asumsinya kita punya informasi mengenai seluruh X yang merupakan elemen D gitu. Jadi di itu data distribusi, karena kita tahu tentang D, jadi kita bisa tahu probability-nya kan. Nah, di sini sekarang kita bisa dapetin ini, probability bahwa F of X itu tidak sama dengan H of X. Perhatikan kalau kita tadi balik ke error ini kan kita kan bagi jumlah yang misclassified dibagi total seluruh data. Nah, itu kan sebenarnya adalah error sample probability gitu. Tapi kalau yang ini, kita tuh udah punya seluruh informasi dari D kan. Jadi kita instead of pakai ini, kita jadinya punya informasi mengenai probability gitu. Nah, yang kita mau sebenarnya adalah, kan kita cuma punya ini nih, kita cuma punya S, tapi kita pengen tuh performanya sedekat mungkin dengan ini dong. Karena kalau performa di error of D ini itu kan artinya dia general untuk semua X elemen D kan. Sementara ini kita cuma bisa dapetin bisa dapetin errornya based on S doang gitu. Jadi idenya adalah kita pengen tahu seberapa baik sih sebenarnya error S ini dalam mengestimasi si error of H ini gitu. Jadi karena balik lagi kita kan butuh error ini kan untuk memilih gitu hypothesis H. Ya kalau kalian mau kayak saya bilang tadi, misalnya linear regressor gitu. Regresornya itu kita memilihnya itu berdasarkan errornya kan gitu. Jadi kita butuh nilai yang informatif gitu dari si error S of H ini. Dan itu informatif ini konteksnya adalah dia harus sedeskriptif mungkin dalam menjelaskan error of D gitu. Oke, jelas ya sampai sini? Mau nanya, Mas? Ya. Berarti ini ya, mau konfirmasi aja sih. Berarti yang error SH ini berarti apa ya, sebagaimana mungkin kita membuat error SH ini kayak apa namanya, mendekati error DH gitu ketika sampelnya banyak banget gitu ya berarti ya? Ya idealnya sih kayak gitu, tapi ntar Berarti kita lihat emang nih. ada kemungkinan ya kalau misalkan error SH itu nggak merepresentasikan error DH gitu ya? Ada, kalau misalnya jumlah gini, kalau misalnya saya ambil data yang terlalu kecil gitu misalnya saya cuma punya 10 sampel. Dari 10 sampel ini ternyata benar yang salah diklasifikasi cuma 1. Artinya error saya 0,1 kan. Oh, oke. Ternyata waktu saya kasih semua datanya, misalnya total datanya ada 1000 gitu. Ternyata sisanya salah semua. Berarti kan error SH saya itu tidak merepresentasikan error DH saya kan. Kayak gitu. Jadi kita mau tuh apa sih hubungannya estimator error S ini terhadap error D itu gimana hubungannya gitu. Nah, itu kita makanya butuh tools yang namanya confidence interval untuk bisa tahu seberapa yakin sih saya sebenarnya dengan error SH ini saya bisa dapetin mengcapture probabilitas data X elemen D itu gitu. Jadi confidence interval ini sebenarnya tools-nya doang untuk kita tahu nih seberapa confident saya terhadap error SH saya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi?
sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjutlah. Oke. So, yang bisa kita lakukan pertama, sebelum kita masuk ke confidence interval, gimana kalau kita definisiin dulu, artinya difference antara true error dan sample error saya gitu. Ingat lagi, kita using S yang merupakan sampel. Ini saya tadi dijelasin why gitu, kenapa ya, karena kita cuma punya data yang terbatas gitu. Kalau kita punya seluruh datanya D, ya udah berarti kita nggak perlu learning lagi, masalah udah selesai gitu kan. Permasalahan utamanya kan kita hanya punya data yang terbatas, tapi di masa depan kita butuh suatu tools atau hipotesis untuk memprediksi data yang sebelumnya belum pernah dilihat, dengan harapan bahwa model hipotesis ini bisa memprediksi dengan benar gitu kan. Nah, jadi kita start dengan define bias. Jadi bias ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi ekspektasi dari error sampel dikurang true error gitu. Jadi idenya gini, misalkan kita punya S, misalkan kita bisa melakukan berkali-kali eksperimen gitu. Jadi kalau misalkan untuk mencari satu error SH itu disebut satu eksperimen gitu. Misalnya kita cuma punya 10 data gitu. Nah, terus kalau kita cari ekspektasinya, kan tadi kan kita punya banyak banget data tuh. Jadi ekspektasi dari 10 sampel itu kita dapetin ekspektasinya, terus kita kurangin sama true error hanya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita punya 10 sampel, tapi 10 sampel itu bisa kita ganti-ganti gitu. Jadi kita cari semua kemungkinan 10 ini ada apa aja gitu dari seluruh possible value dari D gitu. Nah, itu dikurangin error D of X itu sama dengan bias gitu. Nah, di sini ada satu hal yang menarik tuh. Jadi to obtain unbiased estimate, jadi di sini dia bicara mengenai unbiased estimate gitu. Nah, unbiased itu artinya ketika kita kurangin ini, ekspektasi dari eksperimen, saya bilangnya eksperimen ya, error S of H ini, karena kita bisa pilih berkali-kali gitu. Jadi ada banyak options dari S gitu, karena kita cari ekspektasi kan. Nah, kalau kita kurangin sama true error itu dia nilainya itu akan sama dengan 0 gitu. Artinya kalau kita merujuk ke metode statistik, ada namanya linearization of independence. Nanti yang intinya adalah kita bisa end up the true value gitu. Dan juga ngikutin central limit theorem juga. Oke, maaf ya, saya kadang keluar dari Zoom. Saya pakai dua device soalnya. Oke, jadi kita jadi kalau bisa sih kita pengennya kan kita punya unbiased unbiased estimate gitu, supaya nanti kalau kita take the expectation, nanti bisa end up with zero bias gitu. Nah, tapi meskipun dia unbiased, tapi dia masih punya variance gitu. Variance itu kan jarak dari data point terhadap min-nya gitu kan. Nah, kita pengen variance-nya juga bisa dalam under control lah gitu. Kalau misalnya bias-nya infinite, artinya bias-nya, maksud saya variance-nya sangat gede, ya artinya kan akan sama aja gitu kan. Karena itu kita pengen, karena dia bisa sangat jauh sampai tak terhingga dari min-nya kan. Makanya kita pengen dia variance-nya juga finite dan dia itu unbiased gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya estimator. Ya, balik lagi nih saya cuma ngulangin doang. Jadi kita bisa, untuk satu eksperimen, kita bisa pilih sampel S dengan size N.
dan sampel ini tadi disampel dari distribusi D, real distribution. Terus kita measure sample error. Nah, di sini dikatakan bahwa sample error itu random variable. Kenapa random variable? Karena tadi kita sampling S-nya itu dari D kan. Dan S ini kan jadi kita punya stochastic process sedemikian sehingga value-nya tidak sama untuk setiap time step. Nah, karena nggak sama, makanya untuk tiap eksperimen itu akan beda terus karena kita melakukan sampling gitu. Makanya value of error-nya juga bakal random juga kan untuk tiap eksperimen kan. Nah gitu. Terus yang kedua, di sini kita lagi-lagi mengasumsikan bahwa kita pengen punya error yang unbiased. Dan tadi udah dijelasin gitu. Nah, jadi main question-nya adalah, misal nih kita udah dapetin error of sample, terus gimana caranya based on this information kita conclude about true error gitu. Artinya error terhadap seluruh distribusi data D. Nah, terus yang kedua pertanyaannya adalah seberapa bagus estimasi mengenai error true error berdasarkan sampel error gitu. Nah, ini balik ke contoh lagi. Jadi misalnya kita punya 40 sampel dan ternyata 12 yang benar gitu. Nah, di sini error sampelnya berarti 12/40, berarti 0,3 gitu. Nah, berdasarkan ini, apa yang bisa kita bisa ceritakan mengenai si true error-nya gitu? Karena tadi kan kita estimate kan, karena kita nggak punya seluruh possible values of D. Nah, oke, di sini ada beberapa constraint. Jadi, misalkan S itu sampel tadi punya n data point, dan ini disampel secara IID. Oke, ya ini tadi udah jelas juga. Nah, di sini ada n lebih besar sama dengan 30 gitu. Jadi kita butuh sampelnya itu, ukuran sampelnya itu lebih besar sama dengan 30. Karena apa? Ini kalau kalian pernah tahu di center limit theorem itu, kalau kita pengen dapat unbiased estimator itu, untuk mendapatkan unbiased estimator, jumlah sampelnya itu minimal tuh 30 gitu. Nanti kalian bisa cross check sendiri. Jadi ini jadi kayak semacam pakemnya gitu. Jadi kalau kita punya ada minimum data yang dibutuhkan gitu untuk menjamin unbiased suatu estimator itu jadi unbiased gitu. Nah, di sini hipotesis H menghasilkan error R. Nah, di sini dituliskan R over N. R-nya itu jumlah data yang dimisklasifikasi, N itu total sampelnya kan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini ada yang namanya confidence interval. Jadi, kita dengan keyakinan gitu, dengan keyakinan N%, jadi beda ya, ini kan capital N, tadi yang itu N kecil gitu, jadi dibedain. Probabilitas, dengan probabilitas N% gitu, true error tadi itu bakal ada di interval sebagai berikut gitu. Jadi kita punya error yang tadi, error sampel, plus minus, ada Zn ini z-score, akar dari error sampel H, 1 dikurang error sampel H over N gitu. Jadi kalau kalian cross-check sendiri nanti ada rumus confidence interval. Jadi ini memang pakemnya. Jadi sebenarnya ini nanti akar N, jadi yang atas ini sebenarnya SD, standar deviasi, terus nanti dibagi akar N gitu. Jadi Zn ini kan z-score, jadi simpelnya sih kalian bisa mikir kalau Zn ini merepresentasikan skor yang menyatakan seberapa jauh data point itu dari min-nya gitu. Nah, di sini ada tabel z-score. Buat kalian yang pernah ambil kelas statistik pasti udah familiar gitu. Jadi untuk masing-masing persentase itu ada corresponding z-score-nya. Jadi nanti kalian cukup, ini kan kalian punya probabilitasnya, terus kalian tinggal convert aja. Misalnya dengan saya pengen nih dengan probabilitas 90%,
Nah, saya pilih 1,64 gitu di sini. Nah, di sini kalau kita perhatiin, kalau kita pengen confidence yang tinggi gitu, misalnya kita pilih 99%. Nah, di sini kan dia makin gede ya. The higher the confidence itu, the higher juga Z-score-nya gitu. Nah, kalau kita perhatiin, karena dia makin gede, maka range-nya juga makin gede juga gitu. Jadi less informatif karena dia range-nya makin besar kan. Tapi di saat yang bersamaan, kalau kita punya jumlah data yang banyak gitu, N-nya banyak gitu, di sini kan kita pembagiannya jadi gede ya. Nah, ini range-nya makin kecil gitu. Jadi ini semacam trade off juga. Kalau kita pengen dapat confidence yang tinggi, kita butuh banyak data. Dan ini masuk akal kan ya. Semakin banyak data, semakin deskriptif juga, semakin banyak informasi yang kita bisa tahu mengenai the true distribution D gitu. Dan di saat yang bersamaan, ya kalau kita pengen confidence yang tinggi, persentase N% yang tinggi, itu juga semacam trade off terhadap range yang kita bakal dapat gitu. Jadi of course jadi makin gede kan gitu, dengan probabilitas segitu gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tanya boleh Mas? Iya, silahkan. Bisa ke atas nggak Mas slide? Yang ini ya, Di slide atas. slide nomor berapa ya? Nomor 23 Mas. 23 ya. Yang ini kan 23. Ke atas lagi. Nih, Atas lagi. Yang tadi yang ini? error. Nah ini. Yang bias ini kan hitungnya error SH dikurang error DH ya Mas ya. Artinya untuk menghitung error DH itu harus sudah punya keseluruhan data atau gimana Mas? Sorry. Halaman 23 kan ya? Nah ini ya halaman 23. Ya, udah. Ini kan error. Nah, oh iya ya. Jadi ini untuk mempermudah. Jadi kita asumsiin untuk mendefinisikan ini kita sebelumnya udah punya error D of H, terus kita juga punya error S of H juga. Tapi dalam aplikasinya kita sebenarnya nggak punya ini sih. Kita nggak punya error D of H gitu. Ini buat theoretical ininya aja, theoretical conditionnya aja. Oh. Ya, buat ngejelasin aja sebenarnya. Tapi in real world kita cuma bisa dapet ini doang sih. Gitu. Oke, error sampel aja ya. Ini cuma buat teori aja. Ya, silakan Mas Luki Al-Fazri, maaf. Ya, makasih Pak Marshall, izin tanya terkait yang bias itu Ya. Error sampelnya kenapa pakai expectation ya? Intuisinya apa Pak Marshall? Kenapa pakai ekspektasi? Kalau kita cuma punya 10 sampel, misalnya, sampelnya cuma 10 gitu, artinya kan kita nggak dapetin, itu kan nggak menjelaskan si database secara keseluruhan. Misalnya total seluruhnya ada 10, ada 1000 gitu. Kita cuma punya 10, tapi kan 10 yang terpilih ini kan nggak merepresentasikan semua gitu. Tapi kalau saya punya semua pasangan yang mungkin, artinya saya ambil 10.000 kombinasi 10 gitu. Saya ambil semuanya, terus saya dapetin weight untuk masing-masing possible configuration. Nah, itu kan secara nggak langsung saya bisa mengestimasi seluruh D kan. Ngerti nggak maksudnya? 10 kombinasi berarti banyak mengambil 10 gitu ya secara acak ya. 10 kemudian dihitung. Iya, simpelnya saya rata-ratain semua gitu, semua 10 sampel yang mungkin dari 1000 data misalnya gitu. 1000 kombinasi 10 dong, ya kan? Terus saya rata-ratain semuanya. Nah, rata-ratanya itu saya kurangin sama true error. Nah, itu kalau bisa kalau dia sama, nilainya sama gitu, artinya saya punya unbiased estimator gitu. Dia nggak bias gitu. Tapi kalau dia nggak sama, dia jadi bias gitu. Iya. Baik, makasih Pak Marshall. Yap. Oke, ini udah jelas harusnya ya, Z-score,
dan lain-lain. Oke, jadi ini sebenarnya semacam histori sih. Jadi dari mana sih datangnya confidence interval itu gitu? It's based on statistic, of course. Terus di sini ada narasi bahwa secara precise bagaimana sih deviasi antara sample error dan true error itu bergantung terhadap jumlah data gitu. Kan tadi kan kita bilang di sini confidence interval itu bisa didefinisikan dengan melibatkan data kan gitu. Terus ya gimana kita bisa tahu kalau dia itu benar-benar dependent on the number of samples-nya gitu. Oh ya, BTW ini semua materi ini yang bagian confidence interval ini sama persis dengan chapter hypothesis testing dan confidence interval itu di bukunya saya lupa lagi. Nanti di bawah ada ininya kok, ada referensinya. Itu persis ada. Jadi kalian bisa baca sendiri kalau misalnya ada hal yang kalian rasa tidak clarified gitu. Soalnya di sana dijelasin dengan sangat terperinci gitu. Jadi ini emang summary-nya aja gitu. Mitchell ya, bukunya Mitchell, bukunya machine learning karya Mitchell, kalian bisa cek di chapter itu. Oke, so ini ya untuk menjelaskan yang tadi ya. Jadi di sini untuk setiap eksperimen kan saya bilang kita bisa ambil sampel gitu. Jadi misalkan kita bisa ambil n gitu, n eksperimen gitu. Jadi ini sampel 1, sampel 2, sampel 3 sampai sampel n gitu. Jadi untuk sampel S1 itu beda dengan sampel S2 dan seterusnya gitu. Nah, di sini kalau kita kalau kita gedein n-nya, di sini kalau kita plot menggunakan histogram untuk setiap error ini, untuk setiap errornya, nanti dia itu akan form binomial distribution gitu. Nah, jadi di sini ingat lagi kalau binomial distribution itu kita punya, ini kan sebenarnya n kombinatorial r ya, n faktorial over r faktorial, n minus r faktorial itu kan n kombinatorial. Oke, kita tunggu sebentar kali ya. Masalahnya kayaknya ada masalah. Kayaknya juga keluar dari Zoom. Kalau misalnya kita nunggu 5 menit, kalau misalnya nggak ada, biar saya lanjutin lagi. Oke, kalau begitu saya coba lanjutin dulu kali ya. Saya share screen dulu.
Oke, tadi itu seingat saya sampai sini ya. Iya. Oke. Jadi itu kita lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya datanya banyak atau CN-nya banyak kan dia kan histogramnya kan akan mengikuti binominal kan. Makanya dapat dilihat juga bahwa ini contohnya aja sih sebenarnya. Contohnya gimana kalau misalnya si n-nya ada 40 kan karena minimal data setnya awalnya itu 40 ya. 30 ya. Makanya kita coba di sini 40 kayak gimana sih. Ini cuma buat plottingan doang terhadap probability 0,3 seperti itu. Terus probability. Oke. Jadi di sini sebenarnya oke, Mas Marsa udah ini ya, udah balik lagi ya. Saya balik stop dulu. Maaf ya. Oke, Mas. Aduh. Ya internet saya lagi agak kacau. Ini saya disable screen sharing ya, Mas Rizal. Boleh di enable nggak? Sebentar ya, Mas. Wait. Oh, it's horrible. Oke, coba bisa nggak, Mas? Iya, udah. I'm so sorry for this inconvenience. Tadi sampai di sini ya. Iya benar. Okay, so let me continue. Jadi true error itu tadi jadi true parameternya. 1 minus error itu jadi setara dengan 1 minus theta-nya. Dan ya di sini kita bisa punya distribusi ini kan kita bisa punya dari n sampel. Jadi ini x ini jumlah yang salah di misklasifikasi gitu. Misalnya ini 5, berarti ada 5 yang salah dari 40, 10, ini artinya 10 yang salah dari 40, dan seterusnya. Dengan P itu 0,3, artinya rate of error-nya dari si error D ini 0,3. Jadi kita bisa visualisasiin error-nya sebagai binomial distribution. So, then di sini, if we recall the binomial distribution, ini juga emerge in coursework ya, seingat saya sih. Jadi expectation of the binomial distribution can be written as this. Jadi ada I, P of I. Ini jelas ya karena kenapa dia jadi sum, sum, because binomial distribution is a discrete random variable. So, jadi kita misalkan punya n possible value. Jadi kenapa n? It's reasonable because the number of our samples itu kan ada 40. Jadi kita bisa enumerasi dari misalnya dari itu 0 berarti artinya ada 0 yang dimisklasifikasi sampai dengan n, artinya dari 40 sampel 40-40-nya salah gitu. Nah, kalau kita take ekspektasinya berarti rata-rata yang salah itu ada n of n multiplied by p. Again, p ini adalah RD-nya gitu. Ini jelas ya. Kemudian ada variance ekspektasi dari x minus ekspektasi x square. Ini dituliskan sebagai berikut, np 1 minus p. Dan standar deviasi itu kan square root of variance ya. Jadi square root of np 1 minus p. Gitu. Nah, di sini ada suatu catatan penting yang kemudian akan mendasari selanjutnya untuk kalau misalnya kita n yang sangat banyak gitu, n very large, binomial distribution it turns into normal distribution. Jadi artinya kita aproksimasi binomial distribution menggunakan normal distribution. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kayaknya PC saya out of connection lagi. Sebentar, saya butuh waktu untuk rejoin. Oh, man.
Oke, so di sini udah screen sharing kan. Oke, so di sini kita untuk n yang sufficiently large, di sini kita bisa approximate binomial distribution ini menggunakan normal distribution gitu. Jadi di sini instead of using error D, kita change with, kita approximate, ini ada approximate ya, kita with error S, dan yang lagi-lagi n-nya tetap sama gitu. Nah, di sini recall lagi, ini definisi probability normal distribution. Ingat, karena normal distribution itu adalah density function, artinya kita nggak punya presisi bisa ngitung px itu berapa, tapi instead kita butuh ring gitu, interval a and terus kita bisa grade mesh-nya gitu, dari mesh-nya menggunakan interval a dan b. Jadi di sini x ini instant distribution, jadinya berubah jadi density function yang ternormalisasi gitu. Dan faktor normalisasinya ada akar dari V terus sigma. Expected value mu sorry. Oke, ya. Variance-nya ada sigma square, terus ada standar deviasinya sigma. Terus di sini kita punya shaded area ini CDF, itu bisa dituliskan sebagai kita punya mu, terus kita punya z-score-nya, terus kita kaliin sama standar deviasinya gitu. Oke, jadi untuk sebagai kesimpulannya di sini pertama kita start dengan kita bisa, kan tadi kan kita bisa estimate error D menggunakan error S of H. Nah, di sini kita bisa balik, kita bisa estimate error S itu menggunakan error of D. Jadi untuk probability 95%, itu kita bisa dapetin z-score-nya 1,96. Terus kita menggunakan square root error of D multiplied by 1 minus error D over n. Nah, ekuivalennya ini bisa kita tuliskan juga sebagai error D ini bisa kita estimate menggunakan ini, error S of H. Terus ini yang tadi ya, yang kedua itu yang sebelumnya didefinisiin. Nah, terus karena kita bisa estimate error of D, kita bisa approximate dia jadi sebagai berikut gitu. Jadi error of D-nya change with error S-nya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mas Azri. Ya, maaf Pak Marcel, saya agak bingung nih. Rumus awalnya kan yang error S itu yang di halaman 25 kan, itu error S kali 1 min error S kan. Yang ini kan yang awalnya nih, ya kan? Yang 25. Iya. Kemudian dia diaproksimasi masuk ke halaman 28. Ini perubahannya berarti kan tadinya awalnya pakai S semua tuh, sekarang berubah menjadi D ya? Ya. Soalnya kita, itu kan tadi sebelumnya kita pakai binomial, terus kita approximate pakai normal distribution, terus ya. Terus ini yang merah, ini kan ada 2 poin nih Pak Marcel nih.
ada 2 poin kan, Iya, poin 1 yang- dan poin 2 iya. nih ya kan. Nah, poin 1 ini kenapa langsung berubah jadi D ya? Yang poin 1. Kenapa dia berubah jadi D Halaman ini? 28 kan? Iya, 28 betul. Nah, karena di sini ada min-nya. Karena min si error SI itu sama dengan error of D. Terus kan tadi dari definisi standar deviasi ini kan binomial distribution ya. Terus kan min-nya itu kan NP kan ya kalau nggak salah. Tapi kan karena ini dia ada sampelnya, jadi NPN jadinya P kan. P-nya error D of H. Sementara standar deviasinya kalau kita merujuk ke bukunya Mitchell itu di sigma R over N gitu. Jadi sigma R kan tadi kan variannya kan NP 1 minus P. Nah, tapi dia standar deviasi kita take square root. Nah, tapi kita punya per N kan. Nah, kalau dimasukin kar jadi N kuadrat, N yang di numeratornya sisa N yang di bawah tuh. Makanya kita punya ini. Iya. Tapi di bawahnya balik lagi ke jadi S lagi ya? Iya, karena di sini kita approximate pakai normal distribution. Intinya karena kita nggak balik lagi kan kita nggak tahu ini kan sebenarnya. Betul. Ini kan idealnya gitu, idealnya ini. Tapi karena kita hanya punya sampel, makanya kita butuh approximate. Jadi tapi kenapa harus ke ini Pak Marcel ya? Kenapa harus ke normal ya? Kalau ini kan ujung-ujungnya SS juga nih errornya kan? Nah, karena di binomial distribution kan kalau N-nya semakin gede, itu kan kalau dia kebel smooth-nya, bentuk smooth-nya jadi normal distribution. Jadi normal. Nah, di normal distribution ini kalau kita bisa tulisin kayak gini, kita punya bentuk yang close form yang lebih mudah. Oh gitu iya. Siap Pak Marcel, udah mulai paham. Makasih Pak. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini sentiment theorem artinya ini balik lagi di chat Mas. Oh iya. Sorry. Itu bisa dilihat secara geometri nggak sih? Ya, itu ketika N banyak, maka kotak-kotaknya bakal... Iya. Itu berarti bidangnya nanti ntar makin banyak makin halus. Iya, benar. Iya, benar. Iya, benar ya, kayak gitu. Iya, benar. Iya. Nah, yang ini tadi untuk menjustifikasi tadi itu, binomial distribution itu bisa approximate sama normal distribution, sebenarnya ada satu, fakta sih, fenomena menarik gitu. Jadi apapun distribusinya, kalau kita take ekspektasinya gitu, at the end of the day kebanyakan itu hampir semuanya membentuk Gaussian distribution gitu. Jadi idenya itu berasal dari central limit theorem. Jadi bagi ini kita punya sampel gitu, kita average. Tapi kalau kita take ekspektasinya gitu, ekspektasi dari sampel ini, nah sampel nanti untuk masing-masing kan ini kan random variable lagi kan karena ada sampel. Nah itu kalau kita plotting lagi, bentuk visualisasinya akan mirip dengan Gaussian distribution. Dan kebanyakan kasus distribusi itu gitu di alam semesta gitu. Jadi kita punya sampelnya kita take, terus kita pilih secara gitu, kita bikin experiments dan kita plot, dia membentuk ini, gitu, bentuk Gaussian gitu. Nah, tapi tadi ada catat jumlah N-nya dulu ada minimalnya gitu. Jadi saya bilang N bisa 30 gitu sebagai minimal sample size yang bukan gitu. Oke, ini kayaknya summary-nya aja. Jadi pick parameter P, estimate error D, kita punya estimator S. Jadi intinya kita pakai error S untuk estimate error D. Terus kita pengen tahu confidence-nya,
confidence intervalnya. Jadi kita start dengan error S of H, kita start dengan binomial distribution, tapi karena kita tahu dengan center limit theorem kita bisa approximate dengan distribution dengan jumlah lebih besar sama dengan 30, atau ketika ya ini equivalennya sama dengan ini ya, NP 1 minus P lebih besar sama dengan 5, kita bisa dapatkan value-nya juga. Terus dengan untuk dapatkan intervalnya, kalau kita tadi back ke atas lagi, ini kan tadi kita bisa dapat ini ya, mu plus minus min 128, kita dapatin confidence intervalnya lagi gitu. Jadi it's the same. Jadi L itu lower bound, U itu upper bound. Jadi kalau L itu yang errornya dikurang rumus CI yang tadi, kalau upper bound-nya ditambah. Jelas ya sampai sini? Atau ada pertanyaan? Jadi intinya itu tadi kita pakai normal distribution karena kita aproksimasi gitu. Aproksimasi binomial distribution. Karena lebih convenient secara komputasi. Jelas ya? Oke, sekarang misalkan kita punya beberapa hipotesis. Jadi kita punya hipotesis H1 yang dites di sampel 1, misalkan jumlah sampelnya ada N1, dan kita punya hipotesis H2 yang disampel terhadap sampel S2, tapi kali ini jumlah sampelnya sama gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita mengestimasi true error-nya gitu, H1 H2 gitu. Nah, jadi kita dengan ini, kita pick parameter terestimate, kita mau estimate ini ya, jadi lagi error D of H1, sekarang kita punya dua hypothesis, H1 dan H2, terus kita estimate, lagi-lagi kenapa ya, karena kita nggak punya semua sampel, jadi ini kita estimate, dengan harapan estimasi ini akan sama dengan true error, true different distance ini. Gitu. Terus kemudian kita determine probability distribution yang mengcapture estimator kita. Lagi-lagi kita di sini normal distribution dan kita end up dengan bentuk seperti itu. Jadi kalau kita lihat ibaratnya kalau kita take suku pertama doang itu kan confidence interval untuk H1. Terus kalau kita take yang ini, kita take yang suku kedua itu kan confidence interval untuk H2 kan. Nah, karena dia tadi difference, kalau kita take mundurin ke belakang, dia kan jadinya jumlahan dari ini ya. Tapi ambil yang kiri dan ke kanannya gitu. Jadi ya ini bisa dituliskan sebagai berikut. Dan juga dari kalau lihat kalian tahu property of Oke, kita tunggu lagi kali ya. Soalnya dua-duanya keluar tadi, Mas Marcel.
Ya, sorry. Ya tadi saya sampai sini ya. Oke, jadi difference-nya itu kenapa kayak gini? Karena misalnya dua-duanya kan tadi bisa di-estimate menggunakan normal distribution. Terus difference of the normal distribution itu normal distribution juga. Jadi di head itu yang mana merupakan estimasi dari distance-nya si D tadi itu akan follow approximately juga bakal ngikutin normal distribution gitu. Makanya dia tadi bisa ditulisin sebagai berikut. Dan at the end bisa di-estimate kayak gini. Oke, so jadi ini selanjutnya kita comparing learning algorithm LA dan LB. Jadi beda. Jadi learning algorithm ini luarannya itu berupa hipotesis. Jadi anggap dulu sebagai abstraksi gitu. Jadi misalkan kita diberikan data dan diberikan hipotesis kelas capital H, nanti dia bisa pilih satu hipotesis dari kelas hipotesis itu yang merupakan hipotesis terbaik yang bisa menjelaskan si sampel yang tadi gitu. Jadi di sini kita bisa estimate true error, LAS dan true error dari LBS. Jadi di sini distribusi datanya pakai distribusi data D, LA itu learning algoritmnya itu butuh masukan berupa S. Jadi diberikan sampel, dia bakal kasih nih hipotesis yang paling optimal yang bisa menjelaskan si S. Dan dalam hal ini kalau kita bicara mengenai klasifikasi, dia bakal pilih satu hipotesis dari hipotesis kelas, misalnya capital H gitu, yang menghasilkan error paling kecil gitu. Jadi misalkan kalau dalam konteks linear regresi, misalkan kita learning algorithm ini bakal pilih linear regresi dengan konfigurasi W yang meminimalkan loss terhadap sampel S. Jelas kan ya? Oke. Jadi di sini kita cara mengestimate-nya, kita bisa partisi data kita jadi training set dan test set. Terus kita bisa measure berdasarkan tesnya gitu. Jadi kita pecah dulu sampel D0. Jadi di sini limited data D0 itu sampel kita bagi dua jadi S0 dan T0. S0 itu yang kita pakai buat training. Sementara T0 itu yang kita pakai buat evaluasi, terus kita bandingin antara dua learning algorithm itu gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa data yang kita gunakan sama, tapi yang berbeda di sini adalah learning algoritmnya berbeda gitu. Oke, jadi di sini kita bisa compare menggunakan cross validation. Jadi di sini D0-nya itu kita pecah jadi K disjoint set T1 sampai TK gitu. Jadi T1 ini subsample dari D0 gitu. Dan di sini dia disjoint artinya nggak ada yang overlap antara elemen di T1 terhadap T2 dan seterusnya gitu. Dan jumlahnya juga harus sama gitu. Jadi kalau kita punya 1000 sampel, kita bagi dalam 10K disjoint test, artinya test set artinya kita untuk satu set itu kita punya 100 gitu. Nah, di sini kenapa 30 minimalnya, ya ini tadi yang center limit theorem. Terus di sini kita pilih satu TI dari T1 sampai TK ini yang bakal digunakan sebagai test set. Sementara SI itu sisanya gitu. Jadi misalnya dari 10 set, 9 kita pakai buat training, 1 set itu kita pakai buat tes. Terus HA ini merupakan luaran dari LA. LA itu learning algorithm kita. Dan di sini kita take S of I. Begitu pula dengan L of B. Jadi learning algorithm B. Jadi biar untuk mempermudah sih gampangnya gini aja deh. LI ini misalkan adalah maaf kayaknya saya bakal
bakal out lagi. Mas Rizal mungkin bisa lanjut ke ensemble learning dulu deh kalau kayak gitu. Kayaknya saya nggak yakin deh bakal bisa. Oke deh, boleh. Oke, kalau gitu saya lanjut ke ensemble dulu ya. Nanti mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu biar sama Mas Barsa dijawab. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi topik yang akan saya bahas yaitu topik ensemble learning. Jadi sebenarnya kenapa sih ensemble learning itu? Misalnya kita punya ini contohnya gitu. Misalnya kita punya sebuah pertanyaan yang kompleks yang akan dibagikan ke sebuah grup. Nah makanya kan sometimes agregasi dari sebuah jawaban dari kompleks ini tuh lebih baik daripada jawaban dari satu expertnya. Makanya ini juga akan berlaku juga untuk misalnya kita akan memprediksikan sesuatu gitu. Makanya kalau kita melakukan agregat terhadap sebuah prediksi dari sebuah grup, maka itu akan lebih baik daripada cuma satu grup aja gitu. Nah ini disebutnya sebagai ensemble gitu. Nah untuk teknik ini disebutnya ensemble learning, tapi untuk modelnya atau metodenya itu akan disebut sebagai ensemble method gitu. Nah di sini pada slide ini akan jelaskan yang populer aja dari ensemble method ini. Sebenarnya ada banyak. Oke, yang outline-nya di sini ada 4. Yang pertama voting the first classifier, ada bagging dan passing, boosting dan stacking. Jadi ini materialnya dapat dari bukunya yang hands-on machine learning with SK Turner ya, di khususnya chapter 7 ensemble learning. Oke, jadi yang pertama ada voting and difference classifier. Jadi sebenarnya inti dari ini tuh kita misalnya punya banyak ini ya, banyak model gitu atau banyak metode yang kita gunakan. Habis itu hasilnya akan dilakukan voting gitu. Nah, untuk yang pertama ini ada hard voting gitu. Jadi dia akan melakukan agregasi terhadap semua prediksi dari sebuah classifier seperti ini. Jadi misalnya kita punya suatu data ini. Nah, setiap datanya nanti akan dilakukan training di setiap classifier yang berbeda-beda kayak gitu. Terus hasil dari classifier ini nanti akan dilakukan agregasi. Contohnya ini adalah major voting gitu. Jadi kalau misalnya majornya 1 ya, maka hasilnya akan 1 gitu. Tapi kalau juga bisa lakukan apa ya, kayak maksimum hampir sama kayak majority sih. Tapi kayak misalnya bisa juga average-nya gitu. Kalau misalnya hasilnya probability ya. Dan seperti itu. Jadi intinya voting hal yang paling banyak aja sih sebenarnya. Terus sebenarnya di dalam ensemble tuh nggak cuman kita nggak cuman gunain strong learner aja gitu, kita juga bisa menggunakan weak learner ini. Jadi kadang tuh kenapa sih kita perlu gitu weak learner juga nggak cuman strong learner, soalnya si weak learner juga ini kan sebuah classifier ya, mungkin juga itu akan membantu gitu sebuah ensemble-nya. Soalnya kan ensemble kan dia kayak gabungan dari beberapa ini ya, classifier ya. Tapi dengan catatan kalau misalnya weak learner-nya itu harus lebih baik dari random casing gitu. Jadi akurasinya kurang lebih ya, kalau misalnya binary ya. Kalau binary berarti di bawah 50% itu. Soalnya kan biar dia nggak random guessing gitu. Makanya di ensemble ini si weak learner itu bisa disebut sebagai strong learner, soalnya kalau kita punya banyak ini ya, banyak classifier, makanya kan itu juga makin bagus itu si classifiernya seperti itu. Terus kenapa sih bisa si ensemble ini tuh bisa berguna gitu ya, karena semakin banyak ininya ya, jumlahnya ya makin kayak apa ya, kayak lebih pasti gitu kitanya bahwa itu beneran jawabannya atau classifiernya benar gitu. Tapi harus diingat juga bahwa si classifiernya itu tuh harus independen gitu terhadap classifier lainnya kayak gitu. Makanya kalau error ya nggak terlalu ini, soalnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak juga error ke classifier lainnya seperti itu.
Ya, jadi disarankan juga di ensemble ini kita menggunakan classifier yang sangat yang berbeda-beda gitu dari setiap classifiernya. Soalnya kan kita mau lihat sebenarnya classifier yang mana, nggak ngelihat classifier yang bagus sih, tapi kan kalau bisa classifiernya punya majority yang sama gitu. Kalau saya di bagian sini ya, di bagian major voting kayak gitu. Jadi yang nanti bisa ngelihat errornya per classifiernya seperti apa. Oke, jadi setelah ada hard voting, kita ada soft voting gitu. Sebenarnya perbedaannya apa sih kalau misalnya di soft voting itu dia ngelihat ininya, ngelihat probabilities-nya gitu. Ngelihat probabilities terus dia averaging gitu. Jadi ini kita langsung aja ke contoh gitu. Jadi yang pertama contohnya kita punya hard voting dan ada soft voting gitu. Jadi kan kalau misalnya yang di slide sebelumnya kan saya udah jelasin kalau misalnya hard voting itu yang ngelihat majority predict kelasnya apa gitu. Kalau misalnya dari tiga classifier ini kita bisa lihat bahwa majority-nya B kan. Ya makanya nanti kalau misalnya ada data barunya yang prediksinya B ini ya berarti benar gitu. Si ensemble-nya akan melakukan decision bahwa kelasnya akan B gitu. Sedangkan untuk soft voting maaf, dia berdasarkan probability-nya gitu kan. Kita tahu kok bahwa sebenarnya kalau masuk ke kelas, suatu kelas itu ada probability-nya. Probability dia masuk ke kelas itu ada berapa gitu. Misalnya kalau di sini classifier 1 memprediksi bahwa data baru yang kita lakukan tuh dia 99% masuk ke kelas A. Tapi sedangkan di classifier 2 tahunya dia cuma 49% di kelas A kayak gitu. Makanya nanti di sini kita coba jumlahkan gitu si probability-nya terus di average bahwa sebenarnya cuma ada 65% probability gitu. Kalau misalnya masuk ke kelas A gitu. Makanya karena ini apa ya paling besarnya di 65 ya dibandingkan dengan yang lain ya kayaknya. Makanya dia akan masuk ke dalam kelas A seperti itu. Jadi dia berdasarkan probability yang ada. Oke, ini untuk ini aja kali ya, untuk visualisasi aja. Jadi sebenarnya kalau kita punya classifier 1, tiga classifier yang berbeda ini akan dicoba gitu. Melihat kayak titik tengahnya sih kalau di sini ya. Jadi nanti boundary decision boundary-nya itu akan melihat yang paling cocok gitu. Makanya nanti akan menghasilkan dari ini hasil dari ensemble-nya seperti itu. Oke, saya lanjut dulu kali ya. Yang selanjutnya ada bagging dan fasting ini. Jadi sebenarnya apa sih ini bagging dan fasting itu? Jadi sebenarnya kan kalau tadi kita ngelihat berdasarkan prediktornya ya, hasil dari prediktornya. Nah kalau misalnya di bagging dan fasting itu sebenarnya kita ngelihat dari pengambilan samplingnya gitu, pengambilan data setnya. Jadi kalau misalnya di bagging tuh si samplingnya setiap sampling tuh nggak ada replacement gitu. Maksudnya replacement apa? Jadi kalau kita misalnya ambil satu instance, makanya di apa ya di random sampling selanjutnya tuh si instan yang udah keambil tuh masih bisa tetap keambil gitu. Makanya nanti juga bisa ada kejadian di data di instance yang ini tuh sebenarnya udah keambil di data instan yang di sini tuh ada data yang diambil dari sini seperti itu. Nah kalau kebalikannya untuk pasting tuh ya berarti setiap data tuh cuma diambil satu sampling aja kayak gitu. Nah ini merupakan contoh dari ininya ya, contoh dari bagging-nya. Jadi nanti dari training set ini akan dibagi menjadi beberapa random sampling. Dan nantinya akan di setiap datanya akan dilakukan prediktor ya, lakukan prediksi. Jadi ini kemungkinan juga ini untuk classifiernya juga berbeda-beda seperti itu. Ya nanti akan dilakukan ensemble lagi. Oke. Kenapa sih sebenarnya si bagging dan fasting itu bekerja gitu? Karena ini akan melakukan akan mengurangi ya bias dan variance-nya gitu. Jadi karena kan si datanya juga semakin kecil ya, kalau bisa dilihat juga nantinya. Makanya semoga bisa mengurangi si bias dan variance-nya. Terus to bootstrapping introducing a bit ya, jadi ada diverse gitu setiap subsetnya. Soalnya kan kalau misalnya bootstrapping ya, jadi bootstrapping itu
kalau nggak salah ngambil yang bagging ini. Jadi jadi datanya tuh akan bisa dibilang berbeda-beda gitu setiap ininya, datasetnya. Tapi kalau bisa dilihat juga ada catatan juga sebenarnya bagging tuh menghasilkan model yang lebih baik gitu. Tapi ya ada catatan juga kalau misalnya ada seketika kita bisa ngambil data satu instance itu bisa diambil di berbagai ini ya, berbagai subset, dan bisa juga ada dataset yang enggak data instance yang enggak keambil gitu. Nah, ini merupakan contoh decision tree-nya dari bagging, di mana ya ini contohnya aja gitu. Kalau misalnya ini single decision tree, kalau misalnya ini satu decision tree aja, kalau di sini ada 500 gitu tree-nya. Jadi nanti dilakukan ensemble sebanyak 500, terus hasilnya seperti ini. Terus too much or too little data. Jadi ensemble itu sebenarnya ini ya, ngambil apa ya, dari sebenarnya kayak kita dari banyak data tuh sebenarnya kan kalau kita langsung training kan lumayan susah juga ya. Makanya di sini dicoba untuk dipecah-pecah juga datasetnya supaya ya jadi kalau kita melakukan classifier tuh nggak terlalu susah gitu si modelnya. Saya kalau misalnya langsung banyak kan ada kemungkinan susah untuk mempelajari. Makanya di sini ada partitioning-nya untuk setiap subsetnya. Makanya nanti setiap classifiernya akan lebih gampang gitu. Teorinya lebih gampang gitu. Nah, ini yang udah saya katakan juga bahwa sebenarnya kalau misalnya datanya sedikit ya ada kemungkinan pas bootstrapping tuh kita keambil sampel yang sama gitu. Nah, terus kan ada kemungkinan nih yang nggak keambil ini ya, with bagging, dan ada sebuah instance yang dapat diambil beberapa kali dan ada juga yang tidak akan disampel at all. Makanya the remaining training instance ini bisa disebut sebagai out of bag atau OOB ini. Jadi nanti OOB ini bisa dilakukan untuk evaluasi seperti pada saat cross validation. Jadi kalau misalkan di cross validation kita ngambil sebuah subset, terus subset selain dari yang trainingnya akan dilakukan sebagai evaluasi ya. Evaluasi itu bisa masuk validasi atau testingnya seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut terkait voting dan bagging dan pasting ya. Oke, ada. Sebenarnya bisa aja sih untuk ya ini Fajri nanya ya, apakah ensemble berlaku untuk tes regression atau hanya klasifikasi? Ya sebenarnya di regression juga bisa sih, tapi ya bisa dilihat juga di sini ya. Sebenarnya ini kan ini bukan sih, ini. Harusnya sih bisa sih Mas. Soalnya kan itu juga ini ya sebuah tas itu. Jadi tapi ya nanti akhirnya ya paling kita ngelihatnya ininya sih, ngelihat bukan decision boundary-nya, tapi kita ngelihat hasilnya gitu. Ya nanti bisa dirata-ratakan hasil dari regresinya atau bisa dimaksimalkan gitu. Kayaknya sih harusnya dirata-ratakan ya setiap hasil dari regresinya gitu. Biar ngelihat sebenarnya tingkat yang pas itu yang mana, seperti itu. Ya mungkin kayak gitu sih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Oke, ada. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ke boosting ya. Jadi apa sih boosting itu? Sebenarnya boosting itu ini jadi dia dari hypothesis boosting, di mana sebenarnya melakukan kombinasi dari beberapa weak learner menjadi strong learner gitu, yang dilakukan trainingnya itu dilakukan sequentially. Jadi nanti dia akan lakukan training satu model gitu, trainingnya sekali, terus di training ulang lagi, dan ya sebanyak yang diinginkan itu. Nah, ini ada beberapa
contohnya yang pertama ada boost, adaptive boosting, dan ada gradient boosting. Sebentar ya. Oke, jadi pertama akan saya jelasin dulu yang ada boost ya, atau ada adaptive boosting ini. Jadi sebenarnya adaptive boosting ini tuh dia melakukan ya seperti yang dijelaskan itu. Jadi dia nggak akan training satu model atau satu prediktor ini terus di training lagi menggunakan data yang sama dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini merupakan contoh dari ada boost yang figur ini. Jadi misalnya kita punya data ini, data pertama terus akan melakukan regresi ya di sini ya, malahan regresi, terus ya hasil regresi ini datanya dilihat lagi ya, terus dimasukkan lagi ke dalam sebuah ada boost ini. Jadi setiap perulangan atau setiap training model ini tuh akan ada sebuah learning rate-nya gitu. Jadi ya learning rate ini itu akan mencoba menambah gitu. Jadi ada berapa kayak apa ya? Si modelnya perlu belajar berapa dengan kelipatan berapa gitu. Misalnya di sini contohnya 1 ya. Kalau misalnya 1 ya dia kayaknya terlalu banyak gitu, terlalu melebihi malahan kalau di sini. Tapi kalau misalnya learning rate-nya cukup kecil, maka trainingnya juga lebih smooth gitu untuk melakukan pemisahan si desain boundary-nya seperti itu. Oke, jadi ini kan sebuah sequential learning ya. Jadi hampir mirip juga seperti gradient descent. Hanya saja di sini perbedaannya adalah kalau misalnya di gradient descent dia kan cuma single prediction ya. Terus parameternya minimalisi dengan sebuah cost function. Sedangkan di sini merupakan kita ada penambahan prediktornya gitu untuk melakukan ensemble. Hampir mirip sebenarnya. Setelah semua prediktornya di training, si Adabus ini akan melakukan prediksi menggunakan bagging atau testing. Setelah itu ya setiap prediktornya akan memiliki model yang beda-beda. Jadi ini tuh tahunya modelnya ada sedikit perbedaan gitu. Terus ya kekurangannya adalah dia modelnya nggak bisa di paralel gitu. Jadi ya karena ini training sekali, terus ya lanjut ke training selanjutnya, jadi nggak bisa secara paralel kayak gitu. Kekurangan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari Adabusnya ya, algoritmanya. Jadi sebelumnya semoga suara saya kedengeran ya, lagi hujan soalnya di saya. Jadi kita punya wait instance ini yang diinisialisasi. Sebenarnya di sini kayaknya bisa random aja, tapi di sini 1/m. Terus ya cost predictornya akan di training berdasarkan weight error rate gitu. Jadi nanti R ini tuh merupakan error rate-nya, di mana akan di-compute seperti ini, di mana y hat-nya itu merupakan hasil prediksinya, dan sedangkan j hat-nya itu instance itu sendiri seperti itu. Jadi nanti karena kita udah dapat predictor weight-nya, setelah itu kita bisa kaliin ke dalam apa ini namanya learning rate-nya gitu. Misalnya kan kalau di sini default-nya 1, tapi kan kalau bisa kita lihat bahwa kalau saya learning rate-nya itu enggak, kalau terlalu tinggi ini ya terlalu apa ya, kayak susah modelnya untuk melihat, makanya tadi contohnya 0,5 seperti itu. Jadi original Adabus algorithm tidak menggunakan learning rate hyperparameter, jadi dia untuk menggunakan learning rate malahan ini untuk menghitung alfanya ya dari learning rate itu sendiri. Jadi kalau misalnya si alfa ini dia nilainya lebih tinggi, makin besar, maka akan akurat itu modelnya. Tapi kalau misalnya random guessing, si alfanya akan mendekati 0, dan kalau misalnya salah ya
nilai errornya akan menjadi negatif seperti itu. Nah ini untuk update-nya aja. Jadi update-nya update instance-nya kalau misalnya sama ya nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya dia beda, hasil prediksinya beda, maka akan melakukan perhitungan eksponensial. Ini untuk setiap data ya. Terus ya hasil weights-nya akan dinormalisasi. Setelah itu ya maka prediktor selanjutnya itu akan melakukan menggunakan weights yang sebelumnya. Terus ya nanti diupdate dan ya terusnya seperti itu sesuai. Terus ya dijalaninnya sesuai dengan kita maunya berapa banyak gitu. Misalnya 100 ya berarti 100 kali. Terus kalau misalnya atau enggak ya berhentinya setelah prediktornya udah perfect gitu, udah bagus. Jadi ada busin itu jadi hasilnya ini ya dari compute dari semua prediction-nya. Setelah itu akan dilakukan ya menggunakan predictor weights ini. Setelah itu ya karena predictor weights-nya itu ini ya kayaknya berupa probability, makanya dia akan mencari nilai paling maksimum dari sebuah datanya untuk menghasilkan y-hat-nya ini atau hasil prediksinya. Jadi kalau misalnya ada bus dia overfitting, maka pada training setnya maka coba lakukan pengurangan prediktornya gitu. Jadi prediktornya dikurangin, terus ya atau enggak menggunakan regularisasi dan setiap prediktornya seperti itu. Nah ini selanjutnya ada gradient boosting, hampir mirip seperti ada boost. Jadi dia gradient boosting sequentially adding predictor to an ensemble. Jadi nanti akan setiap prediktor itu akan ada baru lagi seperti itu. Tapi perbedaannya adalah si residual error-nya itu dia ngambilnya dari previous prediktornya gitu. Jadi kayak ada perbedaan gitu setiap prediktornya. Sedangkan kalau dia ada bus dia ininya aja setiap iterasinya ngambilnya dari instance weights-nya aja gitu. Jadi setiap weight-nya dia diambil dari prediktor sebelumnya kalau dia ada bus. Kalau di sini residual error-nya. Nah ini sebentar ya. Jadi ini merupakan contoh gradient boosting menggunakan decision tree regression. Jadi sebenarnya kita punya ini ya, ini contoh langsung kabingannya. Jadi kita misalnya punya regresi 1 gitu, dinamain tree_reg1. Nanti akan dilakukan training itu berdasarkan X itu kan dia data semua data, dan yaitu ground truth-nya gitu, yang berdasarkan labelnya dari X ini. Setelah itu karena kita udah dapat hasil prediksinya, kita bisa hitung y2-nya gitu. Jadi kan y kedua ini itu merupakan residual error-nya ya antara yang asli dan predicted-nya kayak gitu. Makanya di sini untuk y2-nya kayak gitu. Terus kita juga inisialisasi model baru atau referensial baru dengan nama reg2 ini. Nah, nanti trainingnya dia menggunakan y-nya yang dari residualnya ini. Jadi nggak ngambil dari y yang satu ini, nggak ngambil yang dari awal gitu, tapi dia ngambil dari second decision tree regressionnya kayak gitu. Soalnya kan kalau di gradient boosting dia ngambilnya residual error ya, makanya gantinya kayak gitu. Terus ya dilanjut sampai ini ketiga juga, tapi kalian juga bisa lanjut ke beberapa kali. Nah nanti hasilnya merupakan sum dari semua prediksinya gitu. Jadi kalau kita punya 3 ya nanti si X-nya ini atau data barunya itu nanti kan akan dipredik pada regression 1, regression 2, dan regression 3. Setelah itu akan dijumlahkan di sum.
Nah, ini merupakan contohnya, contoh dari gradient boosting, di mana kalau yang kiri itu dia satu model aja gitu. Jadi nggak bukan apa namanya, bukan ensemble-nya. Tapi kalau misalnya yang kanan ini bentuknya dalam bentuk ensemble seperti itu. Jadi kalau bisa lihat bahwa sebenarnya makin ngikutin ya, makin banyak tuh ini contohnya kalau misalnya hanya ada satu. Jadi si regression ini cuma ada satu, kalau di sini ada dua, dan di sini ada tiga. Ya, 1, 2, 3 kan. Pada lihat bahwa lebih baik ya untuk melihat trennya dibandingkan kalau misalnya kita cuma menggunakan satu model aja kayak gitu. Ya, pastinya ada underfit dan overfit ya. Kalau misalnya di gradient boosting ini, underfitnya ya si tree-nya atau tree-nya itu sangat sedikit itu. Tapi kalau misalnya overfit ya kebanyakan trace-nya gitu. Jadi ini contohnya aja. Kalau misalnya learning rate-nya 1 dan di sini learning rate-nya 0,1. Dapat lihat kayaknya lebih overfit yang 0,1 itu dibandingkan dengan yang 1. Soalnya kayaknya estimatornya juga sedikit beda ya. Jadi kalau bisa lihat di sini tuh yang overfit-nya, overfit ke data, kalau yang ini lebih general seperti itu. Ya, kalau mau menghindari underfit atau overfit ya bisa dilakukan early stopping gitu. Early stopping pada validation set-nya gitu. Jadi untuk mengurangi seperti itu. Ya, jadi ada optimize implementation-nya dari gradient boosting yang disebut XGBoost ini. Nanti kalian bisa coba aja. Jadi ini itu optimasi dari gradient boosting yang nama extreme gradient boosting. Saya lanjut dulu kali ya. Lanjut dulu ke stacking. Jadi stacking itu hampir mirip sih sebenarnya dengan ensemble yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya saja kan kalau misalnya pada hard atau soft voting kan dia mengambil dari hasil aja kan prediksinya. Nah, kalau misalnya di sini tuh kita nge-training model lagi dengan nama Blender atau meta learner ini untuk melakukan agregasi gitu. Jadi di sini merupakan blendingnya gitu. Jadi hasil dari prediksinya dari setiap classifier itu akan dimasukkan ke dalam blending atau yang meta learner ini. Nah, hasil dari situ akan jadi sebuah ini ya. Nanti ya beda model sendiri nanti akan menghasilkan sebuah prediksi yang berbeda juga. Jadi ini kayak nge-training satu model baru aja. Nah, terus common approach-nya tuh sebenarnya untuk nge-trainingnya adalah hold on set gitu. Jadi kalau kita punya sebuah training set di set ini, kita bagi jadi 2 subset. Jadi yang pertama adalah untuk nge-training predictor yang awalnya, yang predictor banyak ini, misalnya 1, 2, 3 ini kita bagi. Jadi subset 1 ini kita buat training. Terus kalau misalnya yang kedua tuh buat training si blendernya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 dataset seperti ini, subset satunya buat prediktornya, sedangkan subset 2 ini buat blendernya itu sendiri. Jadi ya si blendernya tuh nggak pernah ngelihat data dari sebelumnya gitu, data yang udah dilihat dari prediktornya. Jadi bisa lebih clean gitu. Nah, ini ya jadi contoh bagian besarnya ya. Jadi dari subset ini kita training sebuah model, di sini contohnya 3 prediktornya, nanti akan menghasilkan sebuah prediksi. Setelah itu si blending ini tuh si blender ini akan mencoba training lagi gitu dari hasil akhiran dari setiap prediksinya gitu. Terus ya hasilnya merupakan sebuah prediksinya gitu dari blendernya. Jadi sebenarnya kita juga bisa nge-stacking multiple blender ya. Jadi kalau misalnya blendernya contohnya tadi kan cuma 1, nah di sini contohnya blendernya ada banyak gitu. Di sini kalau di sini kan ada 3 layer blender. Jadi kalau di sini triknya ya karena ada tiga layer ya, makanya kita split menjadi 3 subset. Jadi yang pertama untuk nge-train yang layer 1 ini,
yang kedua ini subset yang kedua buat nge-training di layer kedua dan subset ketiga buat nge-training di layer ketiga. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari open source stacking yang namanya Brook. Tapi kemarin saya lihat kalau nggak salah ini udah tidak digunakan lagi ya. Tapi bisa dicek aja sih secara garis besar sebenarnya modelnya itu ngapain aja seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materinya? Oke. Ya, di sini ada pertanyaan dari Pak Sep dan Mas Sep ya. Jadi mau tanya apakah hasil dari stacking akan lebih baik dibandingkan ensemble learning? Sebenarnya stacking ini kan merupakan ensemble learning itu sendiri ya. Mungkin maksudnya stacking dengan ini ya, dengan voting ya, major voting gitu ya maksudnya. Oh, oke. Jadi pertanyaannya kalau bisa lebih bagus sih. Jadi apakah hasil dari stacking akan lebih baik daripada major voting ya? Jadi kalau misalnya ya seharusnya bisa lebih baik gitu. Soalnya kan kalau stacking dia yang ini ya stacking. Jadi stacking itu kan karena dia ada model baru lagi ya nggak ngikutin agregasi gitu. Dia secara teori harusnya lebih baik. Gitu. Tapi saya juga jarang menggunakan sih kalau misalnya ada menggunakan stacking lagi gitu. Maksudnya menggunakan model baru lagi buat melakukan training lagi gitu. Tapi itu layak dicobain sih sebenarnya. Tapi harusnya ya lebih baik dibandingkan dengan agregasi pada umumnya gitu. Kan kalau di sini kalau misalnya kita major voting atau ya soft voting kan kita hitung average-nya ya. Nah, mungkin aja tahunnya nilainya nggak sesuai dengan average, tapi dia lebih dari average, makanya penggunaan blending itu dari situ sih, kayak gitu. Ya mungkin bisa terjawab ya, Mas. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya nggak ada yang ingin ditanyakan ya dengan saya. Kalau gitu bisa saya balikin lagi ke Mas Marcel ya. Apakah mau dilanjut atau enggak? Silakan, Mas. Oh, Mas Marcelnya nggak ada ya katanya. Kita tunggu kali ya. Saya tanya dulu Mas Marcel. Oke, ini Fajri mau nanya, izin bertanya lagi, jika dibandingkan dengan deep learning, apakah ensemble bisa mengalahkan deep learning dari sisi akurasi? Sebenarnya tergantung baik lagi modelnya ya. Ya, jadi sebenarnya saya nggak bisa mengatakan si ensemble ini lebih baik daripada deep learning, tapi kan kalau tadi contohnya tuh sebenarnya si ensemble-nya menggunakan kayak model machine learning ini ya tradisional ya, maksudnya ya kayak random forest, terus decision tree dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, kalau kita bisa lihat kalau sekarang ya saya bisa ambil kesimpulan bahwa model tersebut kan nggak terlalu bagus ya kalau saya dibandingkan dengan deep learning gitu. Ya kalau kayak gitu ya lebih baik, tapi sebenarnya ensemble ini tuh kayak sebuah apa ya, kayak titik ini aja sih, kayak penambahan learning aja sih. Jadi bisa juga nanti kalian cobain karena itu classifiernya contohnya yang awalnya saya cuma tradisional ya, kalian bisa ganti jadi deep learning gitu ya. Jadi nanti kalian bisa ngelihat perbedaannya dengan jelas gitu. Kalau misalnya si deep learning satuan dengan deep learning ensemble tuh apakah lebih bagus atau enggak gitu. Nah, kalau kayak gitu pertanyaannya ya pastinya lebih bagus yang ensemble ya, soalnya lebih banyak juga kan ininya modelnya. Tapi kalau misalnya ngelihat pertanyaannya yang Fajar sekarang ya kemungkinan
ensemble yang dia menggunakan metode biasa ya pastinya lebih akurasinya lebih kecil ya dibandingkan dengan deep learning kayak gitu. Tapi saya juga banyak sih, maksudnya penelitian yang menggunakan deep learning di ensemble-nya gitu. Jadi ya kegunaannya ya bukan hanya menambah akurasi aja sih sebenarnya. Jadi kegunaan lainnya adalah supaya si modelnya lebih general gitu terhadap data baru gitu. Jadi takutnya apakah kan kalau misalnya akurasinya tinggi atau enggak kan tidak menjawab sebenarnya kalau ada data baru lagi apakah apakah modelnya benar-benar bagus itu atau benar-benar general kan itu nggak menjawab kan. Nah tapi kalau misalnya dengan ensemble ini ya bisa lebih general gitu modelnya. Saya kan lebih banyak model yang digunakan juga. Ya mungkin semoga menjawab ya terkait hal itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Mas Riza, dalam pemilihan soft voting di ensemble ini, apakah ada kelebihan atau kekurangan tertentu kita memiliki hard voting atau soft voting prediction? Ya, jadi pasti ada ininya ya, ada sebentar. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya pada saat menggunakan hard hard, apa, hard voting ya dibandingkan dengan soft voting. Soalnya kan kalau hard voting tuh kita pertama melakukan misalnya kan hasil dari prediktor tuh kan ini kan hasil prediktor tuh sebuah probability ya. Nah kalau misalnya di hard voting kan dia udah di udah di apa ya sebutannya ya, udah dilakukan maksimumnya ya, hasil maksimum dari probability tersebut ya. Jadi ya pasti ada kelebihan dan kekurangan tertentu sih kalau misalnya pakai hard atau soft voting. Contohnya kalau misalnya hard voting ya gini aja sih, kalau misalnya kita punya binary classification, misalnya ya si modelnya tuh nggak terlalu bagus nih, nggak terlalu pasti gitu masuk ke kelas yang mana. Jadi misalnya modelnya menentukan kelas dia masuk ke kelas 1 sebanyak 51%, sedangkan ke kelas B 49% kan itu nggak apa ya, lebih baik dari random guessing tapi nggak terlalu bagus-bagus juga kan. Nah makanya kalau kayak gitu soft voting akan lebih baik gitu. Soalnya kan dia soft voting tuh dia ngambil probability-nya ya, sedangkan kalau hard voting kan dia nggak ngambil probability-nya. Tapi kalau modelnya dia udah bagus, udah maksudnya udah udah apa ya, udah kuat gitu dari awal, ya kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu untuk hard voting atau soft votingnya gitu. Jadi ya balik lagi ke prediktornya gitu, apakah prediktornya memumpuni gitu bisa dikatakan bagus atau enggaknya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Mira. Terus ini ada kelanjutan lagi pertanyaan dari Mas Fajri. Berarti bisa juga ya kita lakukan cross ensemble antara deep learning dengan ya bisa, sangat bisa itu, bisa banget. Ya nanti apakah si classical machine learning-nya itu bagus atau enggak kan bisa dilihat juga kan dari ensemble-nya itu. Enggak, maksudnya bukan sebuah masalah sih kalau kalian mau melakukan ensemble antara deep learning dengan classical. Yang penting berdasarkan ini aja ya, apa namanya? Merupakan apa sih namanya? Classifier aja sih yang penting. Sesuai aja. Kalau misalnya kalian ensemble-nya klasifikasi ya klasifikasi gitu. Jangan menggunakan classifier yang lainnya seperti itu. Oke, kayaknya Mas Marcel nggak balik lagi. Kalau gitu bisa ini aja sih, tulis dulu di chat hadir atau apa, semoga biar kita tahu gitu kalian hadir di pertemuan ini. Silakan.
Oke, karena waktunya udah lebih juga ya, udah lebih semenit. Kayaknya Mas Farsalda nggak bisa balik lagi ke meeting ini. Jadi nanti kalau misalnya kan karena ada materi yang belum dijelasin, ya. Maksudnya ada sedikit materi yang belum dijelasin oleh Mas Farsal, mungkin nanti hari Kamis bisa dilanjutkan gitu sebelum sesi apa namanya? Sebelum sesi asistensi ya, maaf, maksudnya sebelum labnya berlangsung gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau nanya bisa ditanya di sana atau bisa ditaruh di Skelly aja seperti itu. Nanti kalian masukin ke dalam discussion forum yang sesuai dengan weeks-nya kayak gitu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk kelas hari ini. Ya, terima kasih. Saya tutup kelasnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas. Ya. Masih